Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan khotbah eksposisi kitab Filipi, pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 12, di sana Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Tuhan yang ada di Filipi mengerti dan memahami mengapa Rasul Paulus ada di dalam penjara. Jadi Rasul Paulus ada di dalam penjara tentu bukan karena Rasul Paulus melakukan satu kejahatan. Juga bukan karena Tuhan tidak lagi perhatian dan memberikan pertolongan kepada Rasul Paulus. Seperti sebelum-sebelumnya bahwa Rasul Paulus pernah dipenjara dan terjadi mujizat Tuhan, terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga menyebabkan rantai yang merantai Rasul Paulus dan Silas itu terlepas. Ya, jadi pengalaman Rasul Paulus ada di dalam penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, juga bukan karena Tuhan tidak lagi memberikan perhatian kepada Rasul Paulus. Tetapi di sana Rasul Paulus menjelaskan ternyata Rasul Paulus ada di dalam penjara dikehendaki Tuhan supaya menyebabkan kemajuan Injil. Nah, kita lihat di sini Tuhan ternyata bisa menggunakan situasi yang mungkin berdasarkan pemikiran kita, sepertinya Injil tidak akan bisa mengalami kemajuan kalau Rasul Paulus ada di dalam penjara. Injil bisa maju kalau mungkin Rasul Paulus punya kesempatan bisa berdiri di tengah-tengah ribuan orang, atau bisa berdiri di tengah-tengah KKR yang besar. Ya, tetapi ternyata saudara-saudara, bukan hanya situasi-situasi orang bisa berdiri di tengah-tengah ribuan orang bisa menyebabkan kemajuan Injil. Ternyata situasi atau pengalaman Rasul Paulus ada di dalam penjara ternyata juga digunakan oleh Tuhan sebagai alat untuk menyebabkan kemajuan Injil. Kalau kita perhatikan wujud kemajuan Injil yang terjadi di tempat itu, saudara-saudara, adalah di mana orang-orang istana, seluruh istana menjadi mendengar tentang Yesus. Mereka menjadi tahu tentang Yesus dan mereka menjadi tahu alasan kenapa Rasul Paulus itu ada di dalam penjara. Karena dia adalah seorang yang memberitakan tentang Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan orang-orang tahu tentang Yesus. Dan orang-orang mendengar tentang Yesus dari situasi di mana Rasul Paulus ada di dalam penjara. Nah, saudara-saudara berkata oleh Tuhan, kita mungkin berpikir bahwa perkembangan Injil itu ukurannya adalah berapa jumlah jiwa yang bisa dimenangkan dan datang kepada Tuhan. Tentu itu juga bagian daripada perkembangan Injil. Tetapi tentu kalau ukurannya itu, saudara-saudara, maka banyak misionaris-misionaris atau banyak pelayanan-pelayanan yang dibuka itu mengalami kegagalan-kegagalan jika perkembangan Injil itu ukurannya adalah berapa jumlah jiwa yang bisa percaya dan datang kepada Tuhan. Tidak ya. Tetapi wujud kemajuan Injil, saudara-saudara, adalah bahwa setiap orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus akan mendengar tentang Yesus. Soal nanti mereka bisa percaya dan tidak percaya, itu bukan bagian kita. Tapi itu bagian daripada kerjaan Roh Kudus yang membawa orang-orang datang percaya kepada Tuhan. Yang kita perlu kerjakan secara terus-menerus, saudara-saudara, adalah terus memberitakan Injil, terus memberitakan Injil. Kita bersyukur tiap tahunnya ada hamba-hamba Tuhan yang disekolahkan, kemudian diutus ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, ke berbagai pelosok-pelosok dengan satu tujuan, yaitu untuk memberitakan Injil itu, untuk menyebabkan kemajuan Injil itu. Bagaimanapun situasinya, apapun risikonya, Injil itu harus diberitakan. Tentu bukan dengan cara memaksa, bukan dengan cara mempersekusi orang, bukan dengan cara mengancam, tapi dengan cara memberitakan. Soal nanti mereka menjadi percaya, itu biarlah menjadi pekerjaan Roh Kudus. Yang kita kerjakan adalah terus memberitakan Injil di dalam dunia ini, apapun resikonya. Dan kita lihat apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia ada di dalam tahanan, dia tetap terus memajukan Injil. Sehingga orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus, kemudian mendengar tentang Yesus. Yang kedua, di sana kita lihat wujud kemajuan Injil yang terjadi dari situasi yang dialami oleh Rasul Paulus adalah banyak orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Kristus, itu menjadi semakin semangat kepada Tuhan. Mereka semakin setia kepada Tuhan, mereka semakin cinta kepada Tuhan, dan mereka semakin bersemangat memberitakan Injil itu.
Nah, kita lihat di sini, ternyata dari pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, membuat orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus di dalam istana menjadi mendengar. Yang kemudian dari peristiwa itu, saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen yang percaya menjadi semakin kuat dan semangat di dalam Tuhan. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita menarik peristiwa ini dalam kehidupan kita, keseharian kita, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, Tuhan bisa menggunakan satu situasi-situasi di dalam hidup saya dan saudara untuk demi kebaikan kita. Di mana dari kebaikan kita itu, saudara-saudara, nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kita dan kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu banyak cara yang Tuhan bisa gunakan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, terutama cara-cara di mana Dia memproses hidup kita, tentu kebanyakan dengan cara-cara yang tidak mengenakkan berdasarkan perasaan kita. Tetapi itu semua bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan untuk alat supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, kita harus melihat endingnya, saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam kesulitan, kemudian dari kesulitan itu kita menjadi sadar bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, harus semakin dewasa di dalam Tuhan, harus semakin ternyata kuat kepada Tuhan, harus semakin bersandar kepada Tuhan. Itu berarti situasi yang kita alami benar-benar mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau kemudian sekalipun situasi yang tidak mengenakan itu kemudian membuat kita putus asa, berarti ada yang salah dari kita di dalam memahami situasi yang kita alami dalam hidup ini. Ya, demikian juga saudara-saudara, kalau mungkin Tuhan memberkati kita, memberikan kemakmuran bagi kita, tetapi kalau kemudian itu membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita menjadi orang yang hidup dalam kemewahan, berarti ada sesuatu yang salah dari pengalaman atau situasi kemakmuran yang kita alami. Tapi kalau kemakmuran yang kita alami kemudian membuat kita semakin rendah diri, semakin melayani Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin itu adalah pengalaman itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun jarang pengalaman-pengalaman seperti itu Tuhan anugerahkan kepada orang, tetapi kebanyakan proses-proses situasi yang menyakitkan yang seringkali Tuhan bisa gunakan untuk memproses setiap orang. Supaya apa? Melalui situasi itu orang semakin hidup di dalam kehendaknya, orang semakin dewasa dalam Tuhan, semakin mengoreksi diri, semakin cinta Tuhan, semakin setia. Biarlah setiap proses-proses yang kita alami dalam hidup ini, kita melihat ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.